Pada hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai audit sistem informasi pada aplikasi absensi Grid Day menggunakan Vermo COVID-5. Presentasi ini kami susun untuk memenuhi nilai tugas audit sistem informasi. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, saya adalah Cornelius Kevin, dengan NIM 19225182. Nama saya Daniel Mantopani dengan NIM 19225170. Perkenalkan, nama saya Serlina Sitompul dengan NIM 19225051. Perkenalkan, nama saya Nabila Azwad. Perkenalkan, nama saya Melani Pratiwi dengan NIM 19225268. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakang kemajuan teknologi informasi saat ini telah menjadi komponen utama dalam mendukung pengambilan keputusan dan efektivitas operasional di berbagai instansi. Salah satu implementasi yang paling umum ditemukan pada manajemen perusahaan adalah sistem informasi absensi yang berfungsi mengumpulkan data kehadiran sebagai dasar penilaian kinerja karyawan. Perusahaan Mahabaja Distributor merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perindistribusian besi baja bangunan. Telah mengadopsi aplikasi Grid Day sebagai solusi pengelolaan data absensi karyawan secara online. Penggunaan aplikasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi kerja dan memastikan transparansi data kehadiran. Namun, dalam prakteknya telah ditemukan beberapa permasalahan teknis yang menghambat efektivitas sistem tersebut, seperti masalah akurasi lokasi, kurangnya fitur notifikasi, kurangnya efisiensi dalam melakukan akses data. Oleh karena itu diperlukan audit sistem informasi menggunakan kerangka kerja COVID-5 dengan tujuan untuk memastikan prosedur sistem yang ada di perusahaan dapat berjalan dengan baik. Adapun tujuan audit pada aplikasi Grid Day ada 3. Yang pertama, untuk memastikan bahwa seluruh alur sistem yang ada di perusahaan telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengukur sejauh mana sistem informasi absensi telah matang dan mengetahui pengawasan proses TI yang sedang berjalan. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan sistem untuk memberikan usulan mengenai perbaikan apa saja yang harus dilakukan. Adapun tahapan metodologi penelitian ada 4, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua metode pengumpulan data, di mana di dalam metode pengumpulan data itu ada observasi, wawancara, studi pustaka, dan kuesioner. Yang ketiga itu proses audit dan analisa data, dan yang keempat laporan. Di mana identifikasi masalah itu, langkah awal melakukan analisa masalah pada sistem informasi absensi pada aplikasi Grid Day di perusahaan Mahabaja Distributor. Apakah terdapat kendala pada aplikasi absensi tersebut? Adapun hasil identifikasi yang didapat dari penelitian ini adalah: yang pertama, pengecekan arsip log absensi yang tidak disertakan pada aplikasi. Yang kedua, tidak adanya notifikasi peringatan untuk karyawan yang melakukan absensi kerja. Yang ketiga, akurasi lokasi absensi sering berubah-ubah dengan lokasi absensi karyawan berada. Adapun metode pengumpulan data yaitu yang pertama, observasi, dilakukan pengamatan secara langsung terhadap proses yang sedang berjalan pada perusahaan Mahabaja Distributor. Dengan cara wawancara, melakukan wawancara secara langsung dengan HRD perusahaan untuk mengetahui proses kinerja sistem aplikasi absensi Grid Day. Yang tiga, dengan cara studi pustaka, mempelajari beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan untuk dijadikan tolak ukur melakukan audit sistem informasi pada aplikasi absensi yang berjalan. Dengan cara kuesioner, menggunakan Google Form yang disebar secara online kepada karyawan di perusahaan Mahabaja Distributor, serta menggunakan skala Likert sebagai tingkatan atau bobot dari sebuah pertanyaan. Di sini ada 1 sampai 5 bobot, di mana 1 itu sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Proses audit dan analisa data merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan teknologi sistem informasi yang sesuai dengan standar COVID-5. Untuk proses analisa dilakukan dari hasil menelaah audit menggunakan COVID-5.
Analisa tingkat kematangan. Proses audit tahap ini dilakukan pada sistem informasi absensi menggunakan pengambilan data dengan cara kuesioner yang disebarkan ke karyawan. Pembuatan kuesioner ini berdasarkan framework COVID-5 dengan acuan pada subdomain DSS 01 MEI 01, analisis hasil pada tahapan terakhir pengelolaan data yang ditentukan capability level dari masing-masing subdomain sesuai dengan framework COVID-5. Yang pertama, rumus indeks kematangan atribut sama dengan sigma buka kurung total jawaban dikali bobot tutup kurung dibagi jumlah responden. Yang kedua, setelah nilai indeks kuesioner ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai maturity index, maturity level, sama dengan persen ketercapaian dibagi work product kali indeks kuesioner. Yang ketiga, menentukan nilai kematangan domain rumus. Titik 2, maturity level sama dengan sigma maturity index domain dibagi sigma domain proses. Di sini ada analisa kesenjangan. GAP analisis kesenjangan. GAP analisis atau jarak kesenjangan sama halnya sebagai perbandingan antara kinerja aktual yang saat ini berjalan dengan kinerja potensial yang diharapkan. GAP analisis yaitu metode yang dibuat untuk mengetahui apakah sistem yang berjalan saat ini mencapai tujuan atau tidak. Di sini saya akan menjelaskan skala pembulatan indeks. Skala pembulatan indeks di kolom pertama ada 4,51 sampai 5,0, tingkat maturity 5 optimize. Di kolom kedua 3,51 sampai 4,5, tingkat maturity 4 manage and measurable. Di kolom ketiga 2,51 3 sampai 0,5, maturity-nya 3 define. Di kolom keempat 1,51 sampai 2,5, maturity-nya 2 repeatable but intuitive. Di kolom kelima 0,51 sampai 1,5, tingkat maturity-nya 1 inisial atau ad hoc. Tingkat pembulatan di kolom terakhir, kolom 6, maturity-nya 0 sampai 0 non-existent. Di sini saya akan menjelaskan domain pertama adalah ML01, monitor, evaluate, and assess, yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja sistem, memastikan data absensi akurat, serta laporan dibuat secara berkala dan sesuai target. Di domain kedua adalah DSS01, manage operation, yang berfokus pada operational system seperti memastikan proses berjalan konsisten, keamanan data terjaga, serta adanya pencatatan log untuk mendukung pemeriksaan aktivitas sistem. Dengan audit ini diharapkan sistem absensi dapat berjalan lebih efektif, aman, dan sesuai standar. Selanjutnya, pada tahap implementasi atau pengujian, kami fokus pada domain DSS 01.01 Manage Operation. Pengujian dilakukan untuk memastikan proses absensi Grid D berjalan sesuai prosedur operasional dan mendukung tujuan perusahaan. Metode pengujian yang digunakan adalah kuesioner yang berisi 5 pertanyaan terkait penggunaan sistem, kepatuhan prosedur, akses data kehadiran, serta proses backup data. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan persetujuan tinggi yang menandakan sistem absensi Grid D telah berjalan efektif, konsisten, dan sesuai operasional perusahaan. Selanjutnya, pada tahap ini dilakukan perhitungan hasil kuesioner DSS 01.01. Menggunakan metode COVID-5, setiap pertanyaan dinilai dengan skala 1-5. Kemudian dikalikan dengan jumlah responden pada tiap skala. Dari 5 pertanyaan DSS 01.01 diperoleh total nilai kuesioner sebesar 1.200 dan nilai indeks sebesar 240 dengan nilai WP aktual 75% dan WP standar 10. Maka diperoleh maturity index DSS 01.01 sebesar 18,00. Hasil ini menunjukkan bahwa pengolahan operasional sistem absensi Grid D sudah berjalan baik, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar mencapai tingkat kematangan yang lebih optimal. Pada pengujian berikutnya, kami membahas DSS 01.02 Manage Assured IT Service. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan layanan TI dari pihak vendor sudah sesuai dengan kontrak SLA, terutama terkait keamanan informasi dan jaminan operasional.
Pengujian dilakukan menggunakan kuesioner yang mencakup aspek kesesuaian proses keamanan dengan SLA, perencanaan audit operasional layanan vendor, serta integrasi manajemen TI dengan perencanaan kinerja dan kapasitas. Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas responden memberikan tingkat persetujuan tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan layanan TI dari pihak ketiga sudah berjalan sesuai kesepakatan dan mendukung operasional perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi yang kedua, yaitu dengan metode Outsourced IT Service atau DSS 01.02. Di sini akan dilakukan proses perhitungan dengan COVID-5 sebagai berikut. Yang pertama, nilai kuesioner DSS 01.02.1 sama dengan 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 11 ditambah 4 dikali 29 ditambah 5 dikali 13 yang hasilnya adalah 222. Selanjutnya nilai kuesioner DSS 01.02.2. Prosesnya sama seperti tadi, yaitu 1 kali 0 ditambah 2 dikali 5 ditambah 3 dikali 9 ditambah 4 kali 19 ditambah 5 dikali 29, hasilnya 248. Selanjutnya nilai kuesioner DSS 01.02.3. 1 dikali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 dikali 12 ditambah 4 kali 21 ditambah 5 kali 24, hasilnya adalah 240. Sini kita menghitung total nilai kuesioner. Jadi hasil yang tadi kita jumlah semua, yang hasilnya 710. Terus indeks kuesioner rumusnya adalah hasil dari total nilai kuesioner dibagi nilai kuesionernya. Tadi kan nilai kuesionernya ada 3, jadi 710 kita bagi 3, yang hasilnya 236,67. Nilai WP aktual sama dengan 75%. Nilai standarnya dari DSS 01 sama dengan 10. Maturity Index DSS 01.02 yaitu 75% dibagi 10 dikali 236,67, hasilnya 17,75. Selanjutnya monitor IT infrastructure. Di sini ada nama kontrol dan subkontrol. Nama kontrolnya DSS 01 Manage Operation, subkontrolnya DSS 01.03 Monitor IT Infrastructure. Tujuan audit. Tujuan audit yaitu pemantauan infrastruktur TI dalam menyimpan cukup dalam log operasi yang menentukan keseimbangan antara hasil palsu dan kejadian penting sehingga log peristiwa tidak dipenuhi data yang tidak perlu. Di sini ada pertanyaan, total ada 4 pertanyaan. Terus di sini ada tingkat persetujuan. Tingkat persetujuan dimulai dari 1, yang paling kecil dan yang paling besar adalah 5. Pertanyaan yang pertama, adanya setiap permasalahan dilakukan pencatatan dan harus ada pertimbangan resiko serta kinerja. Di sini tingkat persetujuannya di angka 3, yaitu 15R, dan tingkat persetujuan 4 20R, tingkat persetujuan 5 22R. Terus pertanyaan yang kedua, adakah pemeliharaan daftar aset infrastruktur apakah perlu pemantauan berdasarkan kekritisan layanan yang berjalan yang disepakati? Di sini tingkat persetujuannya 3, 4, dan 5. Masing-masing 21R, 21R, dan 15R. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, dilakukan ketentuan peraturan yang ditetapkan dapat mengidentifikasi dan mencatat ambang batas dari aplikasi Grid Day. Tingkat persetujuannya 3, 4, dan 5. Masing-masing 12R, 21R, tingkat 5, 25R. Pertanyaan keempat, adakah menghasilkan penyimpanan yang memudahkan untuk membantu histori absensi pada aplikasi? Tingkat persetujuannya di tingkat 3, 4, dan 5. Masing-masing 18R, tingkat 4, 29R, tingkat 5, 10R. Selanjutnya, metode yang ketiga, Manage Outsourced IT Service atau DSS 01.03. Selanjutnya akan dilakukan proses penghitungan dengan COVID-5. Sebagai berikut, di sini kita punya 4 nilai kuesioner. Yang pertama DSS 01.03.1,
Yang kedua DSS 0103.2. Selanjutnya ada DSS 01.03.3. Selanjutnya DSS 01.03.4. Untuk proses perhitungannya sama seperti yang tadi. 1 dikali 0, 2 dikali 0, 3 kali 15, 4 kali 20, dan 5 kali 22. Lalu nanti hasil perkalian ini kita jumlah. Hasilnya 235. Untuk nilai kuesioner yang selanjutnya sama aja. Terus dari hasil perkalian tadi setelah dijumlahkan, dari keempat nilai kuesioner tadi kita jumlahkan totalnya semua. Di sini kita dapat 908. Habis itu kita hitung indeks kuesioner. Sama caranya seperti tadi, karena kita di sini punya 4 nilai kuesioner, jadi total nilai kuesioner dibagi 4 sama dengan 227. Nilai WP aktual 75%. Nilai WP standar dari DSS 01 sama dengan 10. Maturity index-nya yaitu 75% dibagi 10 dikali 227, hasilnya 17,03. Terus di sini ada establish a monitor approach. Di sini ada nama kontrol, ada subkontrol. Nama kontrolnya MEA01 monitor, evaluate and access performance and conformance. Subkontrolnya MEA01.01, establish a monitoring approach. Tujuan audit, pemantauan untuk menentukan tujuan, cakupan, dan metode untuk mengukur solusi dan layanan yang ditetapkan dalam kontribusi terhadap tujuan perusahaan. Di sini ada 5 pertanyaan. Tingkat persetujuannya ada 1-5. Yang paling kecil 1, yang paling besar 5. Pertanyaan pertama. Adanya keterlibatan dan komunikasi dalam pemantauan dan pelaporan secara umum aplikasi Grid Day. Tingkat persetujuannya di angka 3, 4, dan 5. Tingkat persetujuan 3, 4R. Tingkat 4, 20R. Tingkat 5, 23R. Pertanyaan kedua, dilakukan jika terjadi permasalahan yang memonitoring dan evaluasi dalam aplikasi Grid Day. Di sini tingkat persetujuannya 3, 4, dan 5. Masing-masing 17R, 24R, dan 16R. Pertanyaan ketiga, adakah persetujuan dan matriks terkait kesesuaian kinerja, nilai, dan resiko retensi data pada aplikasi Grid Day? Tingkat persetujuannya ada di tingkat 3, tingkat 4, dan tingkat 5. Masing-masing 17R, 23R, dan 17R. Pertanyaan nomor 4, adakah persetujuan manajemen siklus hidup dan proses kontrol perubahan untuk pemantauan dan pelaporan yang terjadi pada aplikasi Grid Day? Tingkat persetujuannya di sini tingkat 3, tingkat 4, dan tingkat 5. Tingkat 3, 21R, tingkat 4, 20R, tingkat 5, 16R. Terus pertanyaan yang terakhir, adakah keterkaitan memvalidasi pendekatan yang digunakan dan mengidentifikasi kepentingan persyaratan karyawan secara berkala? Tingkat persetujuannya di tingkat 3, 4, dan 5. Tingkat 3, 15R, tingkat 4, 21R, tingkat 5, 21R. Selanjutnya, ada establish a monitor approach atau MEA01.01. Untuk proses perhitungannya menggunakan COVID 5, sama seperti tadi. Proses perhitungannya sama. Di sini kita punya 5 nilai kuesioner MEA 01. Yang pertama ada MEA 01.01.1. Yang kedua MEA 01.01.2. Yang ketiga MEA 01.01.3. Yang keempat MEA 01.01.4, dan yang terakhir MEA 01.01.5. Cara perhitungannya sama seperti tadi, yaitu 1 dikali 0, 2 dikali 0, 3 kali 14, 4 dikali 20, 5 dikali 23. Hasil perkalian ini kita jumlah semuanya. Nanti kita tahu hasilnya, yaitu di sini kita dapat 237. Sama MEA 01.01.2 juga sama, dikalikan semua. Nanti setelah dikalikan kita jumlah. Hasilnya 227. Begitupun dengan yang MEA 01.01.3. Dari kelima MEA ini dijumlah semua. Di sini kita dapat total nilai kuesioner MEA 01.01.
Dari perhitungan tadi, kita jumlah semuanya, didapatlah hasil 1149. Untuk menghitung indeks kuesionernya, kita bagi total nilai kuesioner MEA tadi dengan 5. Kenapa 5? Karena nilai kuesionernya ada 5. Jadi kita bagi 5. Yang hasilnya adalah 229,80. Untuk nilai WP aktualnya 75%. WP standar dari MEA 01 adalah 7. Maturity Index MEA 01.01 yaitu 75% dibagi 7 dikali 229,80. Hasilnya adalah 24,62. Yang terakhir ada Etablist Monitoring Approach atau MEA 01.02. Di sini ada nama kontrol yaitu MEA 01 Monitor, Evaluate, dan Access Performance and Conformance. Subkontrolnya MEA 01.02 Set Performance and Conformance Target. Tujuan auditnya yaitu meninjau secara berkala dalam memperbaharui dan menyetujui kinerja dalam kesesuaian target serta mengkomunikasikan perubahan yang diusulkan. Di sini ada 3 pertanyaan dengan tingkat persetujuan 1-5. Pertanyaan pertama, ada ketetapan dan peninjauan secara berkala untuk mengidentifikasi item yang hilang pada aplikasi absensi. Di sini tingkat persetujuannya ada di tingkat 3, 4, dan 5. Tingkat 3 kita dapat 14R, tingkat 4 20R, tingkat 5 23R. Pertanyaan yang kedua, dilakukan jika terjadi permasalahan yang memonitoring dan evaluasi dalam aplikasi Grid Day. Tingkat persetujuannya ada di tingkat 3, 4, dan 5. Tingkat 3 kita dapat 17R, tingkat 4 24R, tingkat 5 16R. Pertanyaan terakhir, adanya keterkaitan mengevaluasi sasaran matriks yang memadai, spesifikasi terukur dapat dicapai relevan dan terkait waktu yang berjalan. Tingkat persetujuannya ada di tingkat 1, tingkat 3, tingkat 4, dan tingkat 5. Tingkat 1 kita dapat 3R, tingkat 3 17R, tingkat 4 23R, dan tingkat 5 17R. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu implementasi atau pengujian. Set performance dan conformance target MEA 01.02. Selanjutnya akan dilakukan proses perhitungan dengan COVID-5 sebagai berikut. Nilai kuesioner MEA 01.02.1 sama dengan 1 kali 0 tambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 19 ditambah 4 kali 22 ditambah 5 kali 16 hasilnya 225. Nilai kuesioner MEA 01.02.2 sama dengan 1 kali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 18 ditambah 4 kali 21 ditambah 5 kali 18 hasilnya 228. Nilai kuesioner MEA 01.02.3 hasilnya 1 kali 3 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 21 ditambah 4 kali 15 ditambah 5 kali 18 hasilnya 216. Total nilai kuesioner MEA 01.2 hasilnya yaitu 225 ditambah 228 ditambah 216 hasilnya 669. Nilai indeks kuesioner MEA 01.02 yaitu 669 dibagi 3 hasilnya 223. Nilai WP aktual 75%. Nilai WP standar dari MEA 01 yaitu 7. Maturity indeks MEA 01.02 sama dengan 75% dibagi 7 dikali 223 hasilnya 23,89. Lanjut, saya akan menjelaskan koleksi dan proses performance dan conformance data MEA 01.02. Di sini ada nama kontrol dan subkontrol. MEA 01 monitor, evaluasi dan assess performance dan conformance. Dan di sini ada MEA 01.03 collect dan proses
performance, dan conformance data. Di sini ada tujuan audit, mengelola serta mengumpulkan data yang tepat dan akurat dengan menggunakan alat dan sistem yang sesuai untuk pengelolaan dan format data analisis. Di sini ada 3 pertanyaan. Di sini saya akan menjelaskan. Pertanyaan 1, adanya terkaitan dalam pengumpulan data dari proses yang ditentukan. Nomor 2, adanya upaya yang terkait dengan karyawan yang berkaitan sesuai kegunaan dan makna validasi dari data yang dikumpulkan. Nomor 3, adanya penggunaan aplikasi absensi dan sistem sesuai untuk memproses format data untuk dianalisis. Di sini ada 5 tingkat persetujuan, yaitu saya akan menjelaskan 1R dan 3R, 28R, 24R, 19R, 18R, 19R, 26R, 11R, 10R, dan 12R. Next, college dan proses performance dan conformance data MEA 01.03. Selanjutnya akan dilakukan proses perhitungan dengan COVID-5 sebagai berikut. Nilai kuesioner MEA 01.03.1 yaitu sama dengan 1 kali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 28 ditambah 4 kali 18 ditambah 5 kali 11 sama dengan hasilnya 211. Nilai kuesioner MEA 01.03.2 sama dengan 1 kali 1 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 24 ditambah 4 kali 19 ditambah 5 kali 10 hasilnya 205. Nilai kuesioner MEA 01.03.3 sama dengan 1 kali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 19 ditambah 4 kali 26 ditambah 5 kali 12 hasilnya 221. Total nilai kuesioner MEA 01.03 yaitu 211 ditambah 205 ditambah 221 hasilnya 637. Indeks kuesioner MEA 01.03 yaitu 637 dibagi 3 sama dengan hasilnya 212,3. Untuk nilai WP aktual yaitu 75%, nilai WP standar dari MEA 01 sama dengan 7, maturity index MEA 01.03 sama dengan 75% dibagi 7 dikali 212,33 hasilnya 22,75. Di sini saya akan melanjutkannya lagi untuk analisis dan report performance MEA 01.04. Di sini ada nama kontrol dan subkontrol. Untuk MEA 01 monitor, evaluasi dan assess performance dan conformance. MEA 01.04 analisis dan report performance. Di sini ada tujuan audit yaitu meninjau dan melaporkan kinerja absensi secara berkala dengan menggunakan metode yang ringkas, mudah dimengerti, dan disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dalam menggunakan aplikasi absensi. Di sini ada 4 pertanyaan, saya akan menjelaskannya. Pertama, adanya desain laporan absensi proses yang ringkas dan mudah dimengerti dan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen dan karyawan. Nomor 2, adanya perbandingan nilai target absensi dengan kinerja karyawan menjadi hal yang sangat penting. Nomor 3, apakah ada rekomendasi perubahan sistem absensi dengan saat ini berjalan? Dan nomor 4, apakah ada hubungan pencapaian dalam sistem kompensasi penghargaan target kinerja karyawan untuk perusahaan? Next, ini akan melanjutkan penjelasan untuk analisis dan report performance MEA 01.04. Selanjutnya akan dilakukan proses perhitungan dengan menggunakan COVID-5 sebagai berikut. Nilai kuesioner MEA 01.04.1 sama dengan 1 dikali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 22 ditambah 4 dikali 23 ditambah 5 kali 12 sama dengan hasilnya 218. Nilai kuesioner MEA 01.04.2 sama dengan 1 kali 0 ditambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 17 ditambah 4 kali 22 ditambah 5 kali 16 hasilnya 223. Nilai kuesioner MEA 01.04.3 yaitu 1 kali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 22 ditambah 4 kali 22 ditambah 5 kali 13 hasilnya 219. Nilai kuesioner MEA 01.04.3
0,4 sama dengan 1 kali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 15 ditambah 4 kali 23 ditambah 5 kali 19 hasilnya 232. Untuk total kuesioner MEA 01.04 sama dengan 218 ditambah 223 ditambah 219 ditambah 232 hasilnya 892. Untuk indeks kuesioner MEA 01.04 hasilnya sama dengan 892 dibagi 4 hasilnya 223 dan nilai WP aktual 75%, nilai WP standar dari MEA 01 yaitu 7, maturity index MEA 01.04 sama dengan 75% dibagi 7 dikali 223 hasilnya 23,89. Oke, saya sudah menjelaskan, kemudian akan dilanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Masih di bagian implementasi atau pengujian. Ini untuk implementasi pengujian untuk MEA 1 yang kelima. Bagi yang kurang mengerti, MEA itu merupakan monitoring, evaluasi, atau access performance. Nah, monitoring melakukan berarti pemantauan atau melakukan pemantauan pada sebuah sistem yang sedang diaudit. Nah, yang kalau untuk evaluasi berarti melakukan evaluasi pada sebuah sistem yang sedang diaudit. Dan untuk access performance sendiri itu merupakan performance access pada sebuah sistem yang sedang diaudit. Nah, jadi tujuan audit ini yaitu meninjau dalam mengidentifikasi tugas sesuai dengan tanggung jawab. Nah, jadi ya ini melakukan peninjauan serta mengidentifikasi di mana tugas yang sudah diberikan apakah sudah sesuai dengan tanggung jawab yang dimana dilakukan perbaikan pada aplikasi absensi yang berjalan, dan aplikasi absensi yang berjalan ini selalu dipelihara atau selalu di-maintenance. Nah, jadi ini bukan lebih ke sistem ya, lebih ke sebuah orang yang melakukan tugas. Apakah orang tersebut tugasnya sudah sesuai dengan tanggung jawab dalam melakukan perbaikan pada aplikasi absensi ini. Nah, karena aplikasi absensi ini selalu berjalan dan selalu di-maintenance atau dipelihara. Nah, berikut ada 3 pertanyaan dari kuesioner ini dan ada 3 persetujuannya dari skala 1 sampai dengan skala 5. Nah, untuk pertanyaan pertama, sejauh mana terkait meninjau respon manajemen untuk mengatasi masalah dan kendala pada sistem absensi karyawan? Nah, dari skala 1 sampai 5, saya akan menjelaskan kembali. Untuk skala 1 itu, nah ini adalah sangat tidak setuju. Nah, untuk yang kedua, yaitu tidak setuju. Dan untuk skala 3, yaitu ragu-ragu. Dan untuk skala 4, yaitu adalah setuju. Dan yang kelima ini adalah sangat setuju. Nah, dari pertanyaan 1 bisa dilihat, ada 19 responden yang menjawab ragu-ragu. Ada 21 responden yang menjawab setuju. Ada 17 responden yang menjawab sangat setuju. Nah, untuk pertanyaan kedua, sejauh mana perusahaan memastikan bahwa tanggung jawab tindakan korektif dilakukan? Ada 16 responden yang menjawab ragu-ragu, ada 25 responden yang menjawab setuju, ada 16 responden yang menjawab sangat setuju. Nah, yang ketiga, pertanyaan ketiga, ada pelaporan hasil absensi dan gaji dari HRD kepada pimpinan. Nah, ada 24 responden menjawab ragu-ragu, ada 28 responden menjawab setuju, dan ada 15 responden menjawab sangat setuju. Nah, inilah adalah tabel hasil kuesioner dari MEA 1 yang kelima. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah perhitungan mengenai framework COVID-5-nya. Oke. Perhitungannya itu masih sama seperti yang sebelumnya. Kita mencari nilai maturity index-nya. Sebelum itu, pertama-tama seperti biasa, kita mencari nilai kuesioner dari pertanyaan yang pertama sampai dengan pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan yang pertama, nilai kuesionernya itu 226. Saya akan menjelaskan lagi, 226 itu didapat dari, nah, karena kita sedang mencari nilai kuesioner dari pertanyaan pertama. Dilihat nih, dari untuk
nilai nilai dari respondennya juga nih. Untuk skala 1, nah tidak ada responden yang memberikan nilai untuk skala 1. Dan tidak ada responden yang memberikan nilai untuk skala 2. Maka untuk skala 1 itu dikali dengan 0, dan untuk skala 2 dikali dengan 0 juga. Nah, karena untuk ada di skala 3 itu ada 19 responden yang memberikan nilai, maka skala 3 dikalikan dengan 19 responden. Nah, untuk skala 4 dikalikan dengan 21 responden. Dan 5 untuk dikalikan dengan 17 responden. Nah, dapatlah hasil nilai kuesioner untuk pertanyaan pertama. Nah, 126. Dari perkalian tersebut dijumlah ya hasilnya. Dapat segini. Oke, setelah dijumlah dapat hasil 226. Oke, untuk pertanyaan kedua juga sama, untuk pertanyaan ketiga juga sama. Nah, dari nilai kuesioner ini dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 3 di total dapatnya 673. Nah, setelah itu dicarilah nilai indeks kuesionernya. Nah, 673 ini dibagi dengan banyaknya pertanyaan dari kuesioner ini. Nah, banyaknya pertanyaan ada 3. Jadi, 673, nih ada 3 kan, 673 dibagi dengan 3. Dapatnya 224,33. Nah, untuk nilai WP aktualnya sendiri, untuk dari bahan penelitian ini, itu 75%. Untuk nilai WP standar itu, nah, yang sudah ditetapkan oleh framework COVID-5-nya sendiri, itu adalah 7. Nah, setelah diketahui nilai WP aktualnya, baru bisa dicari nilai maturity index-nya. Nah, maturity index itu didapat dari nilai WP aktual ini dibagi dengan nilai WP standar. 75% dibagi dengan 7. Lalu dikali dengan indeks kuesioner dari MEA 1 yang kelima. Dan dapat kali dengan 224,33 dapatlah 24,4. Nah, untuk WP ini adalah work product yang artinya merupakan bukti nyata atau bisa dibilang dari dokumen-dokumen atau hasil dari penilaian yang telah dilakukan pada suatu sistem. Nah, bisa diketahui nih untuk penilaiannya sendiri untuk WP aktualnya yaitu ya sudah ditetapkan oleh hasil research dari research sebagai penulis atau yang ada di perusahaan Mahabaja Distributor ini yang sudah dikumpulkan yang dari dokumen-dokumen, dianalisis, serta ditinjau, lalu dinilai mendapatkan 75%. Nah, kalau dari framework COVID-5-nya itu nilainya itu 7. Oke, setelah ini baru kita bisa mencari maturity level. Nah, pertama-tama ini adalah nilai untuk maturity level untuk DSS sendiri. DSS 01. DSS itu 01, sorry. DSS 01 memiliki 3 subdomain. Nah, ada DSS 01 yang pertama, DSS 01 yang kedua, dan DSS 01 yang ketiga. DSS itu sendiri merupakan delivery support system atau delivery support service. Nah, yang tujuannya itu sebenarnya deskripsi sudah ada di slide sebelumnya ini. Nah, kita bisa back. Nah, tujuannya ini untuk DSS. Nah, di sini ya. Untuk DSS 1 itu tujuannya yaitu deskripsinya menjaga dan melakukan prosedur operasional dan tugas operasional secara andal dan konsisten. Untuk DSS 1 yang kedua mengelola pengoperasian layanan TI atau IT untuk melindungi informasi perusahaan dan kendala penyampaian. Nah, DSS yang ketiga, pantau log operasi untuk memungkinkan rekonstruksi peninjauan dan pemeriksaan aktivitas yang mengelilingi atau operasi pendukung. Nah, yang MEA ini
Nah, sama, yang MEA itu juga sudah ada deskripsinya. Nah, pokoknya untuk halaman ini kita mencari nilai maturity levelnya. Nah, untuk tujuan dari dilakukannya tujuan dari DSS 1 dan MEA 1 itu tadi sudah ada di slide sebelumnya ya. Nah, untuk nilainya sendiri maturity index-nya tadi sudah didapatkan dari penilaian hasil kuesioner. Nah, yang sudah ditentukan per tiap kuesioner. Untuk DSS 1 maturity index-nya itu 18. Untuk DSS 1 yang kedua maturity index-nya 17,75. Untuk DSS 1 yang ketiga 17,3. Setelah dicapai atau dicari hasil segini, lalu dijumlahkan atau ditotal. Ada total maturity index-nya 52,78. Nah, setelah itu dicari nilai maturity level domain. Maturity level domain ini untuk DSS 1 yaitu 52,78 dibagi banyaknya subdomain yang ada untuk DSS 1 ini. Itu dibagi dengan 3, dapatnya 17,59. Nah, untuk maturity level MEA 1, nah seperti tadi, nilainya itu didapat dari hasil kuesioner. Hasil kuesioner yang diambil itu maturity index-nya. Nah, MEA 1 yang pertama 24,62, MEA 1 yang kedua 23,89, MEA 1 yang ketiga 22,75, MEA 1 yang keempat 23,89, MEA 1 yang kelima 24,4. Total maturity index sama di total. Dapatnya segini 119,19. Lalu untuk mencari maturity level domainnya dibagi dengan subdomain yang ada. Nih, total maturity index dibagi dengan total subdomain yang ada. Nah, dibagi dengan 5, nah subdomainnya 5, dapatnya 23,84. Oke, kita lanjut. Nah, untuk gap sendiri atau kesenjangan dari suatu sistem ini, yang dimana seharusnya dapat dilihat ya, untuk mencari gap itu, maturity level dikurangi dengan target levelnya. Nah, dapatlah nilai gapnya 13,59. Nah, untuk yang di SS01 dan untuk MEA 01 dapatlah nilai gapnya 19,84. Nah, sama seperti tadi ini dikurangi dengan 4. Nah, kenapa ini gap atau kesenjangan dari suatu sistem ini lebih besar gitu? Lebih besar dibandingkan dengan target level yang seharusnya itu cuma sampai 5, yaitu optimize level atau optimize access. Nah, kenapa lebih besar? Karena berdasarkan dengan hasil survei yang tadi sudah dilakukan, ya hasil kuesioner yang sudah dilakukan, dapat maturity index, dan maturity levelnya itu juga sudah dihitung beserta dengan maturity domainnya. Nah, dapat mempengaruhi juga bahwa nilai responden itu ternyata banyak sekali ya, sehingga membuat maturity domainnya itu nilainya lebih besar. Nah, membuat jika dikurangi dengan target level, maka nilai gapnya itu sangat besar sekali. Nah, tapi karena ini target ya cuma sampai 5 dan nilai gapnya ini lebih dari 5, nah ini sudah bisa dianggap bahwa program ini sudah mencapai optimized level atau level yang sudah optimal atau optimasi. Nah, sudah bagus intinya program ini atau sistem ini. Cuman bisa kalau dibilang sempurna sih tidak. Karena program ini masih memiliki kekurangan, atau sistem ini masih memiliki kekurangan. Oke. Untuk penjelasannya kita lanjut ke bagian kesimpulan. Jadi, nah, berdasarkan hasil audit yang sudah dilakukan menggunakan aplikasi Absensi Grid Day, yaitu kita memakai metode framework COVID-5, diperoleh bahwa kedua domain yang diaudit telah mencapai status fully achieved atau pencapaiannya sudah sangat tercapai, sudah terpenuhi. Nah, dengan level kapabilitas optimized level, nah yang sudah saya bilang tadi bahwa levelnya sudah lebih dari 5 targetnya. Nah, di level sudah optimal.
sistem ini sudah optimal atau optimize. Nah, tapi belum bisa dibilang sempurna karena saya bilang sistem ini masih memiliki kekurangan. Nah, masih terdapat beberapa aspek teknis yang perlu ditinjau atau diperbaiki, seperti akurasi lokasi. Nah, akurasi lokasi absen yang suka berubah-berubah. Contoh, misalkan ada orang yang bekerja misalkan nih di PT Mahabaja Distributor yang lokasinya berada di Penjaringan. Nah, sedangkan absen itu seharusnya masuk ke lokasi Penjaringan itu Cakung. Nah, di PT Mahabaja Distributor itu sesuai dengan lokasinya lah. Nah, tapi lokasi absensinya tidak bisa dibilang akurat karena di sini dijelaskan lokasi absensinya bisa berubah-berubah atau sering. Nah, bisa jadi lokasinya itu ditarik atau maksudnya didata di dalam suatu sistem itu, masuk ke dalam suatu sistem itu, lokasinya itu bisa jadi misalkan berada di Jakarta Selatan atau berada di lokasi Cililitan. Nah, itu bahaya kan, makanya itu ada kekurangan dari sistem ini. Yang kedua, adanya belum ada notifikasi peringatan untuk karyawan melakukan absensi kerja. Nah, karyawan yang melakukan absensi kerja itu tidak ada notifikasi sama sekali. Jadi, ketika sudah absen ya udah, tidak ada bacaan notifikasi apakah absen sudah berhasil atau tidak, itu tidak ada. Nah, dan yang kedua, perlu pengecekan untuk melihat history absensi karyawan. Nah, ini juga nih. Kenapa perlu melakukan pengecekan dua aplikasi? Padahal cukup sekali aplikasi untuk melihat histori absensi karyawan. Ini sama saja sistem ini tidak efisien dan tidak efektif ya. Itu saja untuk kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Nah, sedikit info, saya mengambil jurnal ini dari Google Scholar. Nah, ini ada link jurnal yang saya ambil. Nah, jadi saya membedah nih suatu sistem absensi pada aplikasi Grid Day. Nah, untuk perusahaan Mahabaja Distributor. Nah, ini untuk link jurnalnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan penjelasan. Saya minta maaf jika saya menjelaskannya tidak bisa dipahami untuk yang menonton presentasi saya. Jadi terima kasih bagi yang sudah menonton.